korupsi. Itu apa ya namanya? Munafik. Perbuatan yang tidak baik, teman. Halo, nama gue Aziz. Halo, kenalin, nama gue Joshua. Halo, aku Aurel. Halo, aku Deborah. Halo, jadi saya di sini adalah dari tim Pro. Jadi sini saya akan menjelaskan apa itu ujian. Sebelum kita masuk ke topik kita, yaitu bekerja sama dalam ujian adalah hal yang paling positif. Nah, pertama saya ingin menjelaskan ujian itu apa. Ujian adalah salah satu uji kompetensi, biasanya di salah satu sebuah instansi pendidikan untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi atau lulus dari salah satu mata pelajaran. Nah, kenapa orang mencontek dalam ujian? Orang mencontek dalam ujian itu menurut saya adalah dampak dari ketakutan yang diakibatkan dari ujian tersebut. Misalnya dari dimarahi orang tua, dimarahi guru, tidak lulus SMA atau tidak bisa masuk ke universitas yang dia inginkan. Maka dari situ timbullah sebuah perilaku mencontek. Sehingga saya membenarkan perilaku mencontek ini karena menurut riset dari survei PISA, Program International Student Assessment, 3 tahun yang terakhir pada tahun 2020, tahun 2019, dan tahun 2018, Indonesia itu berada dalam peringkat 10 yang terakhir pada tahun 2020 dan pada tahun 2019 pada 6 yang terakhir. Sehingga menurut saya ini sangat mewajarkan kenapa pelajar di Indonesia ini melakukan sebuah kerjasama dalam hal mencontek. Thank you, terima kasih. Oke, jadi temanya itu adalah kerjasama dalam ujian itu sangat penting. Nah, dari tim kontra sendiri kita juga bertentangan dengan hal itu. Kenapa? Karena itu mengandung unsur plagiarisme, yang dimana plagiarisme itu sangat tidak bagus untuk kemajuan atau dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, menurut profesor yang ada di Harvard, Indonesia itu tertinggal 120 tahun. Nah, dimana itu sangat buruk dalam perkembangan di negara sendiri. Sedangkan menurut data dari Indicator of School Crime and Safety pada tahun 2016 yang dirilis oleh National Center for Education Statistic 2017 melaporkan Indonesia merupakan salah satu di antara negara yang pada saat ini memiliki darurat tentang perilaku bermasalah di sekolah. Nah, itu juga menggambarkan soal mencontek ini, teman-teman. Oke, halo, sebelumnya saya dari tim Pro ingin menginterupsi pendapat kalian. Sebelumnya saya setuju dengan pendapat kalian bahwa Indonesia itu berada dalam peringkat pendidikan yang bawah. Dan dari data dia, mencontek adalah salah satu bentuk plagiarism. Sementara plagiarism itu adalah salah satu menjiplak karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Sehingga mencontek itu bukan suatu karya atau suatu penelitian yang konkret, sehingga bisa tidak harus dipertanggungjawabkan. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menyetujui soal Indonesia mengalami ketertinggalan 128 tahun. Nah, plagiarisme ini semakin kita maksudnya kita lakukan. Pandangan kita buat kemajuan bangsa ini pun akan juga dipertaruhkan karena mental kita yang soal plagiarisme dan lain-lain. Maksud saya ketika saya bilang plagiat itu, bagaimana Anda mendefinisikan plagiarism itu yang menurut saya salah? Gini, plagiarism tadi udah bilang kerja sama teman dan mereka harus mencari sumber lain. Kalau udah kerja sama, udah pasti mereka tuh cari ya. Kayak di YouTube, di Google, kenapa bisa ada orang-orang yang nggak menyontek tapi mereka tetap sukses? Karena kenapa harus nyontek? Tetapi mereka tuh sebenarnya bisa buat nge-explore diri mereka sendiri, buat nggak nyontek, buat percaya diri sama jawaban mereka. Itu mereka juga bisa sukses kok tanpa menyontek. Nah, masalah Anda kenapa ada yang sukses walaupun dia tidak mencontek? Kan tiap orang punya capability yang berbeda ya. Maksudnya ada yang minat bakatnya di sport. Nah, sehingga dia lemah di akademik. Mau tidak mau, untuk dia meluluskan diri dari sebuah sistem pembelajaran, dia harus mencontek karena dia tidak mempunyai kapabilitas untuk melalui sistem pendidikan itu. Kemajuan dari sebuah negara itu ada dalam pendidikannya. Ketika siswa atau mahasiswa tidak mencoba kritis atau seperti dan lain-lain itu, kemajuan negara ini berada di generasi sekarang. Kita tidak boleh balik ke belakang dong. Kita harus terus maju. Dimana generasi ini kita udah diberikan kemudahan di sana sini untuk menganalisa, mencari research dan lain-lain. Dari ujian sekolah ini menentukan nilai kita sebagai orang buat kemajuan di suatu negara ini.
Keuntungan mencontek juga pertama orang juga bisa membangun solidaritas antara sesama. Walaupun dalam hal mencontek ini yang menurut Anda negatif, sebenarnya ini ada sisi positifnya. Iya, ada sisi baiknya. Jadi begitu menurut saya. Interupsi. Hai teman. Kredibilitas kita sebagai mahasiswa dan siswa itu ada di dalam diri sendiri. Iya. Perbuatan mencontek itu perbuatan yang tidak baik, teman. Dari situ kita harusnya di generasi ini tidak mengikuti zaman-zaman yang lampau, teman. Iya. Nah, gitu kita harus berpikir ke depan, teman. Kredibilitas kita sebagai siswa dan mahasiswa itu dipertaruhkan untuk kemajuan negara ini, bro. Kalau Anda membawa opini seperti itu, apakah Anda tidak pernah mencontek di masa sekarang ini? Jika gitu, Anda seperti orang yang tidak sesuai dengan apa yang perkataannya itu. Apa yang namanya? Munafik. Ya, mau nambah ini, kalau misalnya kalian nyalain mahasiswa, kan kita juga bisa nyalain gurunya. Kalian pasti pernah dong nyontek di saat kita udah udah belajar mati-matian, mencoba untuk tidak mencontek, ternyata pas di soal ujian, ternyata soalnya beda. Mau gimana? Akhirnya kita kerjasama dong sama teman buat nyontek. Jadi saya ingin menegaskan kembali bahwa mengapa seorang anak itu bisa mencontek itu saya benarkan karena kegagalan sistem pembelajaran di Indonesia. Sistem pembelajaran yang gagal ini membuat siswa itu menjadi takut untuk tidak lulus sekolah, tidak bisa mencari pekerjaan, tidak bisa masuk ke tahap selanjutnya, masuk ke universitas yang dia impikan. Itulah penyebab kenapa orang mencontek. Sehingga saya membenarkan sekali. Pertama yang saya salahkan adalah sistem pembelajaran yang gagal. Jadi apapun alasannya, pokoknya nyontek itu benar-benar gak boleh dilakuin, apalagi bekerja sama saat ujian. Udah jelas-jelas ujian, semuanya tuh buat balik lagi ke diri sendiri. Tentang tadi kredibilitas mahasiswa dan siswa, apa-apa tuh individu. Kayak mau cari kerja aja harus dari ijazah sendiri, bukan kerja sama teman gitu. Sistem kepercayaan diri masing-masing, kayak bukan karena mereka takut gak lulus, tapi mereka gak percaya sama apa yang mereka punya buat ujian, buat menjawab semua soal ujian tanpa harus kerja sama atau menyontek.